3 masalah mengenai tingkat kecemasan serta kualitas tidur dengan kejadian acne vulgaris atau jerawat pada remaja. Di sini tingkat kejadian acne vulgaris ini paling banyak diderita oleh remaja menurut jurnal yang diteliti oleh Eka Silvia pada tahun 2019 dengan data yang tidak menderita jerawat ini sebanyak 28%, sedangkan yang masih menderita jerawat dengan kategori tinggi sebanyak 78%. Nah, dari tingkat kejadian jerawat ini, saya memilih faktor-faktor yang menjadi penyetus untuk tingkat jerawat ini, yaitu kualitas tidur. Di sini untuk data kualitas tidur sendiri yang dialami oleh memiliki kualitas tidur yang buruk. Menurut penelitian Eka Silvia pada tahun 2019, sedangkan kualitas tidur yang baik itu cukup rendah, yaitu sebanyak 24%. Dari sini, masalah ketiga saya itu tingkat kecemasan remaja pada masa pandemi COVID ini. Didapatkan data bahwa 2,1 untuk kategori tingkat kecemasan rendah dan 43,9% untuk kategori sedang, sedangkan masalahnya yaitu sebanyak 54% remaja masih memiliki tingkat kecemasan yang tinggi. Nah, dari masalah ini saya tertarik untuk meneliti kejadian acne vulgaris yang kemungkinan saja bisa ditimbulkan oleh faktor dari tingkat kecemasan serta kualitas tidur pada remaja di masa pandemi COVID ini, Bapak. Oke, jadi intinya ada tentang kecemasan ya? Ya? Ya, Bapak. Oke, jadi begini ya, masa pandemi kecemasan pasti ada ya, dan saya rasa semua kelompok umur, baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa dan lansia akan mengalami kecemasan ya. Coba seperti ini caranya, dari sekian kelompok umur itu, kelompok umur mana yang paling tinggi tingkat kecemasannya? Fokus ke sana ya. Jangan langsung ke remaja, tetapi fokus ke kelompok mana yang paling tinggi tingkat kecemasannya ya dari hasil-hasil penelitian ya. Di sini saya sudah mendapatkan data tingkat kecemasan remajanya yang paling tinggi saya angkat menjadi faktor pencetus dari kejadian acne vulgaris ini. Oke, baik. Silahkan mau mengatakan kelompok remaja atau lansia silahkan, tetapi nanti pada saat presentasi pertemuan berikutnya ya, bimbingan berikutnya, masalah yang diangkat harus sudah didukung oleh evidence ya atau data ya, apakah itu dari artikel penelitian atau dari sumber data yang lain ya. Nah, dari sana baru kita bisa tarik ternyata kelompok ini yang paling mengalami kecemasan ya. Nah, tinggal nanti kita pikirkan di bimbingan berikutnya apanya yang diteliti di kecemasan tersebut ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, baik, lanjut. Saya Pak Ayu Evi. Saya Pak Esa. Siapa tadi yang pertama? Saya Pak Ayu. Ayu. Ya. Baik, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Made Ayu Evi Ciptawardani dari kelas B. Di sini saya sudah membaca beberapa jurnal, yaitu mengenai personal hygiene remaja saat menstruasi. Nah, di sini dari beberapa jurnal ini saya menemukan masalah yaitu remaja yang tingkat pengetahuannya mengenai personal hygiene baik hanya 35%, sedangkan yang personal hygiene saat menstruasi buruk yaitu 65%. Selanjutnya yaitu pada sikap remaja mengenai personal hygiene saat menstruasi hanya 44%, sedangkan yang sikap terhadap personal hygiene saat menstruasinya buruk yaitu 56%. Ini menurut jurnal penelitian dari Riri Maharani dan Winnie Andriani. Oke, terus? Ya, di personal hygiene memang banyak literatur mengatakan itu ya, hasil-hasil penelitian ya, terutama di Indonesia ya. Cuman kita harus berpikir apanya yang mau diteliti ya, karena sudah ada banyak penelitian tentang itu, terutama di skripsi ya, banyak sekali ya. Apakah itu di nursing, di kebidanan dan sebagainya. Ya, tinggal sekarang pikirkan
apanya yang mau diteliti, kemudian nanti dilihat artikel-artikel yang sudah ada, apakah itu sudah terlalu banyak penelitiannya atau tidak. Ya. Karena kita berusaha, walaupun ini skripsi di S1, ya, tetapi tetap saya berharap ada, paling tidak ada hal baru ya yang bisa ditemukan dan memberikan manfaat. Ya, ya tinggal silahkan mau angkat personal hygiene, tetapi tinggal dipikirkan apanya yang diteliti, apa urgensinya meneliti itu ya. Nah, nanti didukung oleh artikel-artikel atau data ya yang terkait hal itu ya. Nanti silakan presentasikan ya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Saya S. Saya, Pak. Dwi Yulianti ya. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Nimade Dwi Yulianti. Di sini saya ingin meneliti topik tentang pengetahuan ibu tentang pap smear, yang mana ada artikel-artikel yang sudah saya baca yang menyatakan bahwa kanker serviks merupakan kanker yang sering terjadi pada wanita, sebesar 7,5% dari semua kematian diakibatkan oleh kanker serviks. Nah, harapan saya di sini 100% ibu tidak mengalami kanker serviks, dan ada kesenjangan, yaitu 92,5% wanita di Indonesia belum terkena kanker serviks. Nah, pada tingkat pengetahuan ibu, hasil penelitian dari Amina Atina Adyatama yang menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian tingkat pengetahuan ibu tentang pap smear kurang, yaitu sebesar 62,1. Nah, harapan saya di sini 100% tingkat pengetahuan ibu tentang pap smear itu 100%. Nah, masalah atau kesenjangan yang ada di sini adalah 37,9 pengetahuan ibu kurang mengenai pap smear. Dan ada juga artikel yang menyatakan bahwa deteksi dini kanker serviks di Indonesia sangat rendah, berkisar 5% wanita Indonesia yang terekspos dengan pap smear dan IPA. Nah, harapan saya di ada 100. Oke, Dwi Yuliani. Ya. Oke, saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan tadi ya. Jadi masalahnya ada di pap smear ya. Nah, salah satu permasalahan yang muncul adalah pengetahuan ya, pengetahuan ibu atau kelompok umur tertentu yang pengetahuannya masih belum sesuai harapan ya, masih rendah. Nah, kalau begitu silahkan itu diangkat sebagai topik penelitiannya, tetapi dukung dengan data-data ya. Nah, nanti itu baru kita pikirkan apanya yang diteliti. Silahkan tentukan dulu apanya yang Anda mau teliti. Nanti saya akan berikan masukan pada pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian baik, Pak. Dicoba dibuat judulnya seperti apa ya. Saya ingin Anda kreatif ya, berangkat dari masalah, kemudian apanya yang diteliti, kemudian bisa dirumuskan judulnya ya. Oke, nanti saya akan berikan masukan lebih lanjut ya. Oke, baik, lanjut. Silakan. Saya Pak, Indriantari. Pak. Indriantari, Pak. Indriantari. Saya Pak. Indriantari, Pak. Silakan, Indriantari. Baik, di sini saya mengangkat tentang higienitas botol susu dengan kejadian diare pada balita. Nah, menurut data atau jurnal yang saya baca, yang pertama yaitu menurut Muhammad Patirnaman Haris dan kawan-kawan tahun 2020, 12 atau 36,36% memiliki pengetahuan yang baik terkait higienitas botol susu. Dan masalahnya yaitu hanya 21 atau 3,63% memiliki pengetahuan yang buruk terkait higienitas botol susu. Dan pada penelitian yang kedua, menurut Bella Putri Lanida dan kawan-kawan tahun 2016, didapatkan hasil bahwa hanya 26 responden atau 43,33% ibu balita melakukan teknik membersihkan botol susu dengan baik. Sedangkan masalahnya, teknik membersihkan botol susu dengan kategori buruk yaitu hanya mencuci dengan sabun, yaitu 18 responden, yaitu 30%. Hanya merendam dengan air mendidih, yaitu 16 responden atau 26,67%. Dan yang ketiga, menurut Rapia Hikmawati dan Meti Indriantari ya. Oke, saya sudah tangkap ya. Permasalahannya ada di
hijin ya, masalah hijin ya. Oke, silahkan saja diangkat itu topiknya, tinggal nanti dipikirkan masukkan data-data yang mendukung, kemudian kira-kira apanya yang mau diteliti nanti ya. Nah, itu dipresentasikan pada pertemuan berikutnya ya. Oke, Baik, Pak. saya rasa bimbingan ini bisa berjalan cepat ya, karena dari apa yang mahasiswa sampaikan, saya rasa sudah melihat tayangan video dan bimbingan menjadi lebih cepat ya. Karena bimbingan-bimbingan sebelumnya kebanyakan mahasiswa langsung ke judul ya. Langsung ke judul, kemudian ada yang langsung desain segala macam ya. Tidak berangkat dari masalah. Nah, dengan berangkat dari masalah, maka bimbingan menjadi lebih cepat dan Anda lebih cepat untuk menemukan judul nantinya ya. Oke, bisa dipahami ya, Cynthia? Bisa, Pak. Oke, baik, lanjut. Siapa sekarang? Megantari, Pak. Megantari, Pak. Saya Pak. Wahyu Pranesti, Pak. Megantari. Mana? Juli, Pak. Megantari. Mana? Esa Pratnyani, Pak. Oke, Megantari, silakan. Megantari dulu ya, karena dia lebih awal menyebutkan. Baik, Pak. Di sini saya mengangkat tentang penyakit sendi, terutama pada osteoartritis. Di sini saya sudah mengangkat GAP-nya, yaitu yang pertama, saya mendapatkan data dari Rikasdas tahun 2018 tentang peningkatan penyakit sendi. Harapan saya yaitu 90% menurut prevalensi lansia yang mengalami 95% menurunnya prevalensi lansia yang mengalami penyakit sendi. Berdasarkan data kenyataannya, berdasarkan data Rikasdas tahun 2018 di Indonesia, 73% masyarakat Indonesia masih mengidap penyakit sendi. Sedangkan kesenjangannya atau masalahnya yaitu 22% masyarakat Indonesia tidak terkena penyakit sendi. Terus menurut jurnal yang saya baca yang tahun 2019 menurun harapan saya yang kedua yaitu menurunnya prevalensi lansia yang mengalami penyakit osteoartritis. Oke. Kenyataannya 65,2% yang mengalami kejadian osteoartritis. Terus masalah yang ketiga yaitu menurunnya frekuensi penyakit osteoartritis akibat kelebihan berat badan pada lansia. Jadi kenyataannya itu positif osteoartritis sebagian besar disebabkan oleh obes, yaitu pada rentan frekuensi 56,3%. Oke, yang mau diangkat itu osteoartritis ya? Iya. Pada lansia? Iya, Pak. Osteoartritis pada lansia karena datanya. Itu data di Indonesia atau data di provinsi mana? Di Indonesia, di Provinsi Bali juga ada sebanyak 10,6%. Oke, silakan nanti dilengkapi ya. Jadi fokus di osteoartritis, kemudian lengkapi data di Indonesia, di dunia, di Indonesia, kemudian di Bali misalnya. Kemudian lihat kelompok umurnya, kemudian faktor risikonya apa saja, kemudian nanti apanya yang diteliti ya. Iya. Oke. Jadi kita coba lihat ya apakah yang akan diteliti itu kira-kira menemukan hal baru atau tidak, kemudian ada urgensinya nggak untuk dilakukan penelitian ya, kemudian kemanfaatannya ya. Sudah Pak, faktor-faktornya itu bisa disebabkan oleh kegiatan sehari-hari. Oke, nanti kelebihan berat badan. Di bimbingan berikutnya ya. Karena waktu kita terbatas. Oke, baik, lanjut. Siapa sekarang? Esa Pratnyani, Pak. Saya Pak, Adi Artika. Pak. Esa Pratnyani. Kayaknya Putra Ardiani yang lebih dulu ya. Oke, Putra Ardiani dulu ya. Oke, baik, silakan. Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman semua. Saya Putra Ardiana, kelas C. Di sini saya ingin mengajukan tentang masalah yang saya teliti yaitu tentang perilaku merokok pada remaja. Oke. Berdasarkan GAP, adapun harapan saya yaitu halo Putra Ardiana. Iya Pak. Tunggu dulu. Ketuanya Putri ya? Mana Putri ini? Iya Pak. Putri supaya tidak ini ya saling apa? Coba sekarang Putri list siapa saja setelah Putra Ardiana ya, tinggal lebih lancar bimbingannya ya. Oke. Baik Pak. Karena Putri ketua, Putri paling akhir ya. Baik Pak. Oke. Silakan lanjut Putra Ardiana. Baik Bapak, saya ulang masalah yang saya teliti yaitu atau temukan yaitu perilaku merokok pada remaja.
Nah, adapun GAP yang sudah saya buat yaitu diharapkan perilaku merokok pada remaja menurun. Berdasarkan beberapa penelitian yang saya temukan, yaitu masih terjadi peningkatan perilaku merokok pada remaja, yaitu terdapat 83,9% memiliki perilaku merokok pada remaja, yaitu yang didapatkan pada jurnal yang diteliti. Oke, ini ya. Ya, Bapak. Sudah tangkap ya, perilaku merokok di Indonesia sangat tinggi ya. Tahun berapa saya lupa, tahun berapa gitu, itu hampir 70% ya, terutama pada laki-laki ya. Saya setuju itu masalahnya ya. Jadi prevalensi merokok masih tinggi, tinggal sekarang dipikirkan dari masalah perilaku merokok ini apanya yang akan Adnyane teliti ya, sehingga bisa memberikan pengetahuan baru ya dari hasil penelitian nanti dan memberikan manfaat. Ya itu pikirkan ya, apanya yang nanti diteliti ya. Oke. Iya, Bapak. Dipresentasikan itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Lengkapi dengan data ya dan hasil penelitian. Iya, Pak. Oke, baik lanjut. Setelah ini siapa, Putri? Deviana, Pak. Siapa? Ayu Deviana. Oke, silakan Ayu Deviana. Baik Bapak, selamat malam. Saya Ayu Deviana. Nah, di sini saya menemukan masalah Pak dengan menggunakan analisis gap, di mana dari jurnal 1, jurnal penelitian Devi Paramitasari. Ayu Deviana ini mana? Ya, silakan lanjut. Jadi jurnal yang pertama yang saya dapatkan dari jurnal Devi Paramitasari tahun 2020 ini, harapan saya kepatuhan menggunakan masker selama pandemi COVID-19 ini harusnya bisa terrealisasi 100%. Namun kenyataan berdasarkan hasil survei, 4 dari 10 orang atau sebesar 40% patuh menggunakan masker. Kemudian masalah yang didapat, 6 dari 10 atau 60% masyarakat tidak patuh menggunakan masker. Jadi artinya di sini kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker itu masih belum maksimal. Kemudian pada jurnal yang kedua saya mendapatkan salah satu upaya pencegahan COVID adalah mencuci tangan dengan sabun. Seharusnya 100% masyarakat paham cara mencuci tangan dengan benar, itu harapannya. Kemudian kenyataannya berdasarkan hasil pretest didapatkan 25,5% masyarakat mencuci tangan dengan benar. Kemudian di sini masalahnya 75,5% masyarakat tidak mencuci tangan dengan benar. Artinya di sini juga sikap mencuci tangan dari masyarakat itu belum maksimal. Kemudian dari jurnal yang ketiga, adanya PSBB pada jumlah wilayah di Indonesia. Ayu Deviana. Ya, Pak. Oke, saya sudah bisa tangkap apa yang inti dari masalah yang ingin diangkat, yaitu terkait dengan protokol kesehatan berarti ya? Ya, benar Pak. Jadi belum disiplin dengan protokol kesehatan. Tinggal dipikirkan apanya yang diteliti di protokol kesehatan ya. Ya. Lengkapi dengan data, lengkapi dengan hasil penelitian terkait, lalu apanya yang diteliti. Kira-kira judulnya akan seperti apa ya? Itu nanti presentasikan di pertemuan berikutnya ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Putri, siapa lagi? Esa Pratnyani, Pak. Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Esa Pratnyani Tampi dari kelas B. Di sini saya ingin mengangkat topik yaitu imunisasi polio, Bapak. Dari jurnal yang saya baca, dari WHO tahun 2013 telah menemukan adanya 22 kasus di 5 negara. Selanjutnya, pada tahun 2019, menurut WHO juga hasil penilaian menunjukkan Indonesia berisiko tinggi dalam transmisi polio dengan 23 provinsi, 76,5% diantaranya berisiko tinggi, 9 provinsi, 23,5% berisiko sedang, dan ada 2 provinsi yang memiliki risiko rendah. Selanjutnya, ada juga menurut... Langsung saja ke masalah Esa ya. Apa yang ingin diangkat? Ya. Di sini ada hubungan pemberian imunisasi polio. Di sini ada hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian imunisasi polio. Dari jurnal yang saya baca,
No. It's not like this. Oh. Jadi Esa, Iya, Bapak. Masalahnya dulu kan tadi dibilang tentang polio kan? Iya. Esa tinggal menyampaikan kasus polio, datanya di Indonesia sekian. Iya. Kemudian kalau mau di Bali misalnya, di Bali ada sekian. Kemudian apanya yang mau diangkat sebagai masalah ya? Iya. Yang mana? Apakah yang di Bali yang didukung oleh data ya? Baik. Lalu nanti cari kira-kira hasil penelitian yang terkait dengan polio adalah seperti ini. Ya. Ininya yang belum diteliti itu misalnya ya, sehingga itu layak diangkat sebagai topik penelitiannya ya. Baik, Bapak. Paham ya? Oke, itu nanti presentasikan ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yang penting pada bimbingan sekarang ini mahasiswa sudah on the track ya. Jadi arahnya sudah jelas, berada di rel yang tepat ya. Untuk berikutnya langsung menyampaikan masalah didukung oleh data, didukung hasil penelitian terkait. Lalu nanti judulnya kira-kira seperti apa ya. Lalu saya akan berikan masukan di pertemuan berikutnya. Oke? Baik, Pak. Oke, Putri silahkan lanjut. Apa? Yuli. Baik, Bapak. Selanjutnya Yuli, Bapak. Yuli, mana Yuli? Oke, silahkan. Baik, Bapak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuli. Di sini perencanaan saya yaitu pengetahuan tentang keputihan dengan perilaku personal hygiene pada remaja pri. Dari data yang mendukung masalah yang saya dapat, 55% remaja putri kurang memahami tentang keputihan dengan perilaku personal hygiene pada remaja putri. Dari jurnal yang Desi Marcelin dan kawan-kawan, yaitu dari 100% dari responden presentase 55% itu kurangnya pengetahuan tentang perilaku personal hygiene pada remaja. Jurnal yang kedua yaitu Yuli. Ya. Oke, jadi topik yang mau diangkat ini tentang personal hygiene pada remaja ya? Ya, Bapak. Oke, kalau memang itu yang diangkat silahkan saja ya, tetapi harus bisa nanti dipresentasikan masalahnya apa, didukung oleh data, hasil-hasil penelitian terkait. Lalu dari hasil-hasil penelitian terkait itu kan sudah diteliti ya. Nah, sekarang tinggal mau meneliti apanya ya, itu harus tegas langsung ya. Karena personal hygiene sangat luas ya. Paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Silakan lanjut. Rai Sriwidari, Pak. Saya, Pak. Silakan. Baik, perkenalkan saya Nimade Rai Sriwidari. Di sini saya mengambil topik tentang penyalahgunaan nafsa pada remaja. Jadi di sini saya mengambil masalah masih banyak remaja yang belum memiliki pengetahuan dan sikap yang baik mengenai perilaku penyalahgunaan nafsa. Jadi di sini saya mendapatkan 6 data pendukung, yang mana salah satunya yaitu hasil penelitian dari Yesi Ratnasari dengan hasil 64,5% responden mempunyai pengetahuan yang cukup, dan sebanyak 61,3% responden remaja mempunyai sikap tidak mendukung tentang bahaya narkoba. Kemudian ada dari penelitian Billy Wilson dan kawan-kawan. Di sini hasil penelitiannya tentang pengetahuan responden tentang narkoba, yaitu kurang sebanyak 84,2%. Oke, siapa saya panggil Rai ya? Oke, Rai. Ini topiknya kurang lebih seputar narkoba ya. Nah, tinggal coba difokuskan
di narkoba itu yang paling besar masalahnya di remaja, misalnya di apanya ya. Jadi di kelompok umur remaja, kemudian kira-kira faktor apa sih yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba ya. Nah, kemudian lihat penelitian sebelumnya, kira-kira dari penelitian sebelumnya itu apanya yang akan RAI teliti ya. Sehingga bisa menemukan hal baru atau bisa memberikan manfaat yang lebih besar ya. Jangan sampai nanti karena sudah banyak penelitian narkoba, jangan sampai selalu sama penelitiannya ya. Kita ingin memberikan hal baru ya. Baik, silakan nanti presentasikan di pertemuan berikutnya ya. Lanjut Putri, siapa? Ya Pak. Gita sekarang Pak. Silakan. Gita Pratnyana Pak. Halo, bisa lebih keras Putri? Gita Pratnyana Bapak. Gita Pratnyana. Baik Pak, selamat malam Bapak. Baik Pak, jadi di sini saya mengambil dua masalah Pak, yaitu pertama adalah gambaran pengetahuan, yang kedua adalah kepatuhan kontrol pada lansia. Jadi di sini adalah gambaran pengetahuan dari hipertensi Pak. Dari jurnal yang saya dapatkan, yaitu ada jurnal yang mengatakan bahwa 54,9% lansia memiliki pengetahuan dan perilaku yang kurang baik terhadap penyakit hipertensi. Dan di jurnal yang kedua dari Nuri Astrina tahun 2020 menyatakan bahwa 66,7% lansia juga memiliki pengetahuan yang kurang terhadap penyakit hipertensi. Jadi di sini saya mengambil tentang gambar pengetahuan dan kepatuhan kontrol pasien lansia pada hipertensi, Pak.